Halo semuanya. Pada kali ini saya ingin sharing-sharing aja nih mengenai penggantian oli mobil sendiri, di rumah atau di kantor atau dimanapun lah, kecuali di bengkel. Kenapa ganti oli sendiri itu lebih hemat uang atau hemat budget untuk para pemilik mobil, terutama pemilik mobil yang aktivitasnya itu sering menggunakan mobil, jadi kilometer penggantian olinya itu cepat tercapainya. Misalkan mobil yang dipakai untuk usaha atau driver online, itu kan mobilnya gerak terus, otomatis penggantian olinya lebih cepat lagi dibanding orang-orang yang pakai mobilnya itu jarang. Di dua video penggantian oli sebelumnya saya menggunakan PTT Lubricants yang semi sintetik, yang tipenya itu Performa Sintek Plus Evotech. SAE nya sesuai rekomendasi buku manual ya, 5W30. Jadi jangan asal-asalan kalau milih oli, lihat dulu buku manualnya. Kalaupun ada penyesuaian, pastiin penyesuaiannya itu udah tepat. Misalkan kilometernya udah 200.000, 150.000 atau selebihnya, mungkin kekentalan olinya bisa disesuaikan, bisa dibikin lebih kental lagi. Tapi kalau mobilnya masih baru atau kilometernya belum terlalu banyak, seperti mobil ini kilometernya masih 71 ribuan, jadi masih rapat lah si mesin-mesinnya, jadi nggak perlu yang kental, sesuai rekomendasi aja gitu. Untuk spesifikasi tiap mobil beda-beda ya, jadi kalian pastiin dulu di buku manualnya. Sekarang tuh saya concernnya itu ngebahas efisiensi mengganti oli sendiri di rumah. Jadi ganti oli itu gampang, nggak sampai 30 menit juga udah beres sebenarnya. Untuk biaya jasa beda-beda mungkinnya tiap bengkel. Cuma kalau saya rangkum mungkin di sekitaran 50 hingga 100 ribu rupiah biaya jasanya untuk tiap penggantian oli. Kita anggap aja lah yang paling kecil ya, 50.000. Misalkan kita ganti olinya itu, ini bicara yang sering ya, yang sering ganti oli, anggaplah tiap 2 bulan sekali. 2 bulan sekali 50.000, setahun itu bisa 6 kali, 50 kali 6 kali itu 300.000. Nah, itu uang yang kita keluarkan untuk membayar jasa bengkel. 300.000 itu di luar harga oli dan filternya ya. Kalau kita beli oli sama filternya itu di bengkel, biasanya itu mereka kan ngambil untung juga ya. Kalau dipaketin juga sekali ganti oli itu 500 ribuan, tergantung SAE nya ya, 500.000, 600.000 tergantung oli yang dipakai. Nah, kita asumsikan ini untuk PTT Lubricants. Saya belum tahu nih harga di bengkel pastinya berapa, cuma saya beli online ini kemasan 4 liter itu harganya 310. Terus filter olinya ini itu harga 35.000, berarti yang saya keluarkan tuh 345.000. Itu di luar ongkir, tapi ini gratis ongkir sih saya dapatnya. Gratis ongkir, atau saya lupa ongkirnya murah banget lah, intinya ada potongan. Menurut saya kalau di bengkel nih mungkin harganya bisa hampir 400.000 untuk olinya aja, dan ini mungkin di harga 40-50.000 lah. Karena biasalah kalau di toko offline tuh selalu lebih mahal, karena mereka ada biaya sewa tempat, lalu ada karyawan, jadi hal yang wajar kalau offline lebih mahal. Kita asumsikan ini tuh 400.000 lah oli sama si filternya, 400.000. Sedangkan dibandingkan dengan saya beli online itu 345, anggaplah 3,5, jadi selisihnya 50.000 juga. 50.000 selisih dari produknya dan 50.000 untuk jasanya, berarti sebenarnya itu setiap penggantian oli kita melakukan pemborosan sebesar 100.000 rupiah dikali 6 kali penggantian oli
tahun. Ini untuk kasus mobil yang sering digunakan kerja keras. Kita anggap aja driver online lah gitu. 5.000 tuh mungkin bisa kecapai 2 bulan, bahkan sebulan juga ada yang 3 bulan, ya tergantung lah. Cuma umumnya kan kalau rekomendasi itu 5.000 kilo atau 6 bulan ya. Jadi untuk kasus driver online tuh 6 kali setahun. Kalau untuk pemakai pribadi yang mobil jarang dipakai, mungkin setahun 2 kali lah gitu. Berarti yang pertama, untuk mobil yang kerja keras 6 kali dalam setahun itu mengeluarkan uang 50.000. Kelebihan harga dari si produknya dan 50.000 untuk jasa, berarti 100.000. Setahun berarti 600.000 pemborosan. Sedangkan untuk pemakai biasa itu sekitar 200 ribuan. Itu setahun. Belum tahun kedua dan selanjutnya. Sedangkan kalau kita ganti sendiri, kita hanya memerlukan 2 alat ini aja. Ini kunci ring atau kunci pas atau kunci shock, bebas lah, ukuran sesuaikan dengan mobil teman-teman, dan kunci filter oli. Untuk harganya sendiri, ini saya beli yang mereknya Lipro. Lipro ini saya belinya karena dadakan, saya beli di bengkel aja. Ini harganya saya lupa pastinya, sekitar 80.000 lah. Kalau kunci ini saya beli ukuran 17-19 tuh harganya 20 ribuan atau 30 ribuan. Kalau kalian belinya online, ini jauh lebih murah, apalagi ada merek-merek lain selain merek Lipro ini gitu. Jadi saya asumsikan ini peralatannya 100.000. Sebenarnya di bawah 100.000 juga udah dapat untuk 2 alat ini aja. Nah, 100.000 itu sama dengan 1 kali penggantian oli. Kalau kita ganti sendiri, otomatis penggantian oli kedua, ketiga, dan seterusnya itu kita nggak mengeluarkan uang gitu. Dan tentunya kalau kita ganti oli sendiri lebih puas aja gitu, karena kita memastikan mobilnya itu, si oli lamanya itu dia keluar secara maksimal. Ya dibilang 100% sih susah ya, anggap aja hampir 100% lah. Karena kalau kita ke bengkel, pertama, bengkel tuh biasanya kebanyakan yang saya baca-baca itu dia nggak mungkin nunggu sampai benar-benar sampai tetes terakhir lah gitu. Pasti mayoritas sudah keluar, udah langsung tutup baut tapnya, isi lagi oli baru, karena efisiensi waktu kalau di bengkel tuh gitu. Dan kalau kita ke bengkel, belum tentu oli sisanya itu dikembalikan, karena kalau kemasan 4 liter gini, ini nggak semuanya kepake. Kayak saya nih pakainya sekitar 3 liter lebih sedikit, berarti kan masih ada sisa nih hampir seliter. Nah itu bisa dipakai untuk penggantian oli setelahnya, selanjutnya gitu. Jadi selanjutnya kita cuma beli olinya sedikit, nggak perlu beli oli 4 liter lagi. Ya gitulah teman-teman, jadi cuma sharing aja sih. Harapannya jadi referensi atau apa ya, masukan aja. Kalau untuk perawatan mobil yang ringan sebenarnya tuh kita bisa sendiri, nggak perlu bergantung ke bengkel lah, karena untuk ganti oli itu kan hal rutin yang harus dilakuin gitu. Kalau ternyata hitungan saya ini terlalu atau berlebihan lah atau gimana, itu bebas, pendapat masing-masing aja. Cuma ini sharing aja menurut saya. Kalau ganti oli sendiri itu kita bisa hemat lumayan, apalagi kalau kita berniat memelihara mobilnya itu selama bertahun-tahun atau 10 tahun gitu. Jadi keuntungan ganti oli sendiri, pertama dari sisi materi kita lebih hemat. Kedua, pekerjaannya bisa lebih maksimal karena kita bisa nunggu sampai oli bekasnya itu keluar semua. Ketiga, kita lebih paham kondisi mesin kita gitu. Tapi untuk kalian yang emang nggak ada waktu atau budgetnya berlebih, ya nggak apa-apa ke bengkel gitu. Ya cuma sharing aja lah. Semoga bermanfaat. Kalau ada tanggapan atau hitungan yang lain, bisa saling sharing. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.